Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang bumi dan angkasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan nama kelompok. Yang pertama ada Nur Islami Lailatun Nisa dengan NIM 008. Yang kedua ada Siti Lailatul Husna dengan NIM 010. Yang ketiga ada Difta Laili Fauzia dengan NIM 054. Yang keempat ada Sena Kusumaning dengan NIM 065. Yang kelima ada Lailatun Nazar dengan NIM 067. Yang keenam ada Siti Nurfadila dengan NIM 080. Dan yang ketujuh ada Novita Febriani dengan NIM 083. Kali ini kita akan membahas tentang posisi bumi. Ada yang tahu tidak bumi itu apa? Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya. Nah, pusat dari sistem tata surya tersebut adalah matahari. Bumi itu di mana sih, teman-teman? Bumi itu adalah tempat tinggal semua makhluk hidup ciptaan Allah tinggal di bumi. Makhluk hidup tersebut ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, juga tinggal di bumi. Nah, di dalam bumi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lautan dan ada daratan. Dan yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang perubahan jarak hari dan matahari yang berhubungan dengan posisi dan kemiringan bumi. Nanti kita juga akan membahas tentang peristiwa terjadinya siang dan malam. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang mengenal komponen galaksi tata surya di alam semesta. Selanjutnya adalah tentang galaksi tata surya dan alam semesta. Matahari merupakan benda angkasa yang menyinari kita selama siang hari. Matahari juga merupakan pusat dari sistem tata surya kita. Maka dari itu, seluruh planet-planet termasuk bumi bergerak mengitari matahari. Tata surya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Matahari. Planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Matahari memancarkan cahayanya sendiri. Planet lain terlihat karena planet lain terkena dari cahayanya matahari. Matahari ini digolongkan menjadi bintang. Sesuai dengan sifatnya, bintang yaitu memancarkan cahayanya sendiri. Sama seperti dengan bintang-bintang yang biasanya kita lihat di malam hari, namun karena jaraknya bintang-bintang sangat jauh, maka terlihat kecil sekali dari bumi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang planet di tata surya. Untuk macam-macam dari planet di tata surya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Siti Lailatul Husna, NIM 010. Di sini saya akan menjelaskan urutan planet-planet di tata surya. Yang pertama ada Merkurius.
Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari. Merkurius berukuran kecil dan hampir tidak mempunyai atmosfer. Jarak orbit Merkurius dengan matahari rata-rata 58 juta kilometer atau setara dengan 30 juta mil. Kedua ada Venus. Venus merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari. Orbit Venus adalah melingkar jika dibandingkan dengan orbit planet lain. Venus mengorbitkan matahari pada jarak 180 juta kilometer atau setara dengan 60 juta mil. Yang ketiga ada Bumi. Jarak rata-rata Bumi dari matahari yaitu sekitar 149 juta kilometer atau setara dengan 92.960.000 mil. Bumi mempunyai lapisan udara atmosfer dan medan magnet yang biasa disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin, matahari, sinar ultraungu, dan radiasi dari luar angkasa. Keempat ada Mars. Mars merupakan planet yang memiliki permukaan berbatu dengan tampak warna merah. Warna disebabkan oleh kandungan oksigen besi di dalamnya, sedangkan warna lain yang berubah disebabkan adanya angin yang mengangkat debu dari permukaan. Mars bergerak mengelilingi matahari pada jarak rata-rata 229 juta kilometer atau setara dengan 140 juta mil. Yang kelima ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Diameter dari planet Jupiter adalah 13.000 km dengan jarak rata-rata ke matahari yaitu 1.780,3 juta kilometer atau sama dengan 483 mil. Yang keenam ada Saturnus. Saturnus merupakan planet yang mudah dibedakan dengan planet lain, karena Saturnus mempunyai cincin yang tidak dimiliki oleh planet lain. Cincin pada Saturnus tersebut adalah bongkahan-bongkahan es meteorit dengan lebar 102.000 km dan tebal 15 km. Yang ketujuh ada Uranus. Uranus merupakan planet yang terselubung kabut tebal terutama terdiri dari gas metan. Garis tengahannya kira-kira 4 kali garis tengah bumi. Uranus merupakan planet pematul cahaya matahari yang baik, sehingga kamu dapat mudah melihat planet itu berwarna biru. Contoh kegiatan mengenalkan sains pada anak yaitu dengan cara yang pertama, mengajak anak untuk berkunjung ke planetarium sebagai sumber ilmu pengetahuan yang mengapresiasi sains dan menggugah fantasi anak. Yang kedua, mengajak anak untuk meronce benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu dengan memanfaatkan teknologi modern seperti audiovisual. Jadi, kita bisa mengajak anak untuk menonton video pembelajaran tentang benda-benda langit. Pengertian hari, tahun, dan musim. Yang pertama ada hari. Hari adalah sebuah unit waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi pada porosnya sendiri. Satu hari terdiri atas siang dan malam. Yang kedua ada tahun. Tahun adalah periode orbit bumi yang bergerak dalam orbitnya mengelilingi matahari atau biasa disebut dengan revolusi bumi. Revolusi bumi ini terjadi karena peredaran bumi mengelilingi matahari antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Sekali berevolusi, bumi memerlukan waktu 365 hari, 6 jam, dan 9 menit 10 detik. Yang ketiga ada musim. Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Penyebab terbentuknya musim adalah karena bumi mengelilingi matahari dan melakukan rotasi pada porosnya.
Kemiringan rotasi bumi ini mencapai 23,5 derajat dari sumbu tegak lurusnya. Di Indonesia terdiri atas 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Contoh kegiatan mengenalkan hari, tahun, dan musim pada anak. Untuk mengenalkan hari, yaitu bisa mengajak anak untuk bernyanyi nama-nama hari. Untuk mengenalkan tahun, bisa mengajak anak untuk menyebutkan nama-nama bulan dalam 1 tahun. Untuk mengenalkan musim pada anak, bisa dengan mengajak anak belajar mengenal musim melalui audiovisual. Proses terjadinya siang dan malam. Perputaran bumi dari porosnya atau rotasi bumi dapat menyebabkan terjadinya siang dan malam hari. Selama 24 jam waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari, dan inilah proses terjadinya siang. Dan kemudian seiring dengan perputaran bumi, wajah bumi tadinya berhadapan dengan matahari kemudian berputar dan membelakangi matahari, sehingga sisi wajah bumi yang tidak disinari matahari ini mengalami malam. Akibat rotasi bumi pada orbitnya ini, terjadi perbedaan waktu di mana bagian timur bumi mengalami matahari terbit lebih dahulu. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya zona waktu. Contoh kegiatan mengenalkan siang dan malam pada anak, yaitu dengan cara meminta anak untuk menyebutkan aktivitas di siang dan malam hari. Pembagian musim di Indonesia. Di Indonesia terdiri atas 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas yaitu di mana sinar matahari langsung menyinari permukaan bumi tanpa adanya halangan awan dan keadaan langit begitu cerah. Musim panas biasa terjadi pada bulan April hingga bulan Oktober. Musim hujan adalah di mana suatu daerah memiliki curah hujan yang tinggi serta langit mendung dan udara pun menjadi sangat dingin. Biasa terjadi musim hujan yaitu di bulan Oktober hingga bulan April. Contoh kegiatan mengenalkan musim hujan dan musim kemarau pada anak usia dini, yaitu dengan cara meminta anak untuk menyebutkan benda apa saja yang diperlukan di musim kemarau atau musim hujan. Misalnya pada musim hujan, anak membutuhkan payung, kacamata, jas hujan, dan jaket. Sedangkan untuk di musim kemarau, anak membutuhkan kipas angin, kipas, dan topi ataupun kacamata. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang mengapa negara-negara di Khatulistiwa tidak mengalami banyak perubahan iklim dari musim ke musim. Seperti negara Indonesia yang merupakan negara tropis yang berada di garis Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa yaitu garis yang membagi 2 bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis Khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berbeda dengan bagian negara lain yang berada jauh dari garis Khatulistiwa, negara tersebut cenderung dekat dengan kutub utara dan kutub selatan. Maka akan memiliki 4 musim dalam 1 tahunnya. Adapun 4 musim itu yaitu musim semi, musim kemarau, musim gugur, dan juga musim dingin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan musim. Yang pertama, ada permukaan bumi memperoleh panas paling banyak saat matahari berada di atas cakrawala selama berjam-jam dan saat mencapai sudut tertinggi di langit. Ini terjadi sekitar 21 Juni di belahan bumi utara dan 21 Desember di belahan bumi selatan. Hari pertengahan musim panas ini disebut titik balik musim panas atau summer solstice. Summer solstice merupakan kedudukan matahari berada di titik terjauh di utara dari Khatulistiwa.
Perubahan musim selanjutnya yaitu titik balik matahari musim dingin atau winter solstice. Titik balik matahari musim dingin adalah saat matahari berada pada sudut terendah di atas cakrawala dan tetap berada di atas cakrawala selama beberapa jam. Winter solstice merupakan keadaan matahari berada di titik terjauh di selatan dari khatulistiwa. Di antara titik balik matahari ada 2 equinox, ketika panjang siang hari sama dengan panjang malam. Selanjutnya yaitu pembelajaran musim pada anak usia dini. Pembelajaran tentang musim bisa dimulai pada saat anak usia TK. Materi yang diajarkan bisa mulai dengan musim yang ada di Indonesia, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Dengan belajar tentang musim, anak akan tahu tentang fenomena alam. Pembelajaran musim bisa dikaitkan dengan berbagai kegiatan sehari-hari. Materi yang diajarkan antara lain, yang pertama, ciri-ciri musim. Ajarkan ciri-ciri musim pada anak, bisa dengan mengajarkan ciri-ciri musim panas dan hujan secara sederhana. Terangkan hal-hal seperti suhu yang menjadi lebih panas atau dingin, serta langit yang cerah atau berawan. Selanjutnya yaitu efek musim pada tubuh. Ajarkan anak tentang dampak musim tertentu terhadap tubuh kita. Misalnya, saat musim panas, kita banyak berkeringat dan merasa haus. Sebaliknya, saat musim hujan, kita merasa kedinginan dan mudah lapar. Kemudian, materi selanjutnya yaitu dampak musim tertentu. Pada materi dampak musim tertentu, tunjukkan dampak musim pada kegiatan manusia, sehingga anak dapat mempelajarinya melalui kegiatan sehari-hari. Contohnya, bisa menggunakan contoh-contoh yang umum. Misalnya, jelaskan bahwa petani biasanya menanam padi pada saat musim panas, atau bagaimana banjir sering terjadi pada musim hujan. Materi selanjutnya yang dapat diajarkan kepada anak tentang musim yaitu kegiatan pada musim tertentu. Kaitkan pelajaran tentang musim dengan kegiatan sehari-hari anak. Misalnya, pada musim panas, kita banyak minum dan menggunakan pakaian tipis. Pada musim hujan, kita menggunakan perlengkapan seperti jas hujan, payung, jaket, serta sepatu karet saat keluar rumah. Setelah mengajarkan hal-hal mendasar tentang musim yang ada di Indonesia, kalian bisa melanjutkan mengajarkan materi serupa yang lebih rinci kepada anak. Misalnya, mengajarkan tentang musim yang tidak ada di Indonesia, seperti musim gugur dan musim salju. Selanjutnya yaitu sumber materi tentang musim. Ada banyak sumber materi belajar yang bisa digunakan untuk anak, seperti buku-buku tentang musim. Selain melalui buku, kita dapat mengajarkan anak untuk langsung mengamati fenomena-fenomena alam serta kegiatan sehari-hari yang terkait dengan musim, sehingga anak dapat paham tentang perbedaan-perbedaan musim yang ada di lingkungannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fusi nuklir. Pusat matahari sangat ekstrim, sekitar 15 juta derajat dan sangat panas sehingga atom kehilangan inti yang menjadikan telanjang. Nah, di sini fusi nuklir adalah sebuah reaksi di mana dua inti atom bergabung membentuk satu atau lebih inti atom yang lebih besar dan partikel subatom, neutron atau proton. Selanjutnya, niat belajar di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memahami apa yang mempengaruhi gaya gravitasi di alam semesta. Nah, dalam hal ini anak akan belajar tentang pengenalan sains yang sederhana melalui topik gravitasi dan juga kegiatan ini dapat melatih kemampuan berpikir anak. Kemudian yang kedua, menjelaskan model pembentukan tata surya.
Setiap planet dalam sistem tata surya senantiasa mengorbit, dan matahari sebagai pusatnya pada lintasannya masing-masing. Karena jarak setiap planet ke matahari berbeda-beda, maka revolusinya juga berbeda-beda. Adanya perbedaan jarak terhadap matahari mengakibatkan perbedaan suhu pada setiap planet. Kemudian yang ketiga menjelaskan model Big Bang dan kondisi mapan untuk pembentukan alam semesta. Nah, jagat raya atau alam semesta merupakan ruang yang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri dari semua materi seperti tenaga, radiasi, dan jagat raya yang tidak bisa diukur. Dengan kata lain, batas-batas jagat raya tidak diketahui dengan jelas. The Big Bang Theory menyatakan bahwa asal mula jagat raya adalah adanya suatu massa yang sangat besar dengan jenis yang besar pula. Selain itu, massa tersebut juga mengalami ledakan yang sangat dahsyat karena adanya reaksi inti massa. Setelah terjadi ledakan besar, bagian-bagian massa tersebut akan berserakan dan terpental menjauhi pusat dari ledakan. Miliaran tahun kemudian, bagian-bagian yang terpental tersebut membentuk kelompok-kelompok yang dikenal sebagai galaksi-galaksi dalam sistem tata surya. Di sini terdapat contoh kegiatan. Yang pertama, pengenalan planet dalam tata surya. Nah, di sini kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa terdapat beberapa planet dalam tata surya ini seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, dalam pengenalan ini bertujuan agar anak mengetahui bahwa terdapat banyak sekali planet yang ada dalam tata surya. Dengan menggunakan media miniatur sistem tata surya kepada anak akan lebih mengetahui bentuk dan urutan planet dalam tata surya secara konkret. Lalu yang kedua, pengenalan galaksi-galaksi dalam sistem tata surya. Dalam pengenalan galaksi ini kita dapat menjelaskan kepada anak apa saja galaksi-galaksi yang terdapat dalam sistem tata surya seperti bintang, matahari, planet, meteor, asteroid, komet, dan bulan. Nah, hal tersebut adalah sebagian kecil dari materi di jagat raya yang dikenal oleh manusia, dan matahari adalah sebagai pusat tata surya. Selanjutnya, gravitasi dan Newton. Newton pertama kali muncul dengan gagasan bahwa gaya yang menyebabkan apel selalu jatuh dari pohonnya sebenarnya adalah gaya yang sama yang membuat semua planet mengorbit mengelilingi matahari. Nah, hal tersebut dinamakan gravitasi. Selanjutnya, gravitasi. Tarikan antara dua massa menyebutkan beberapa objek yang mengalami gravitasi. Nah, gravitasi ini adalah gaya tarik bumi atau gaya yang menyebabkan benda selalu jatuh ke pusat bumi. Gaya yang paling umum dalam pengalaman sehari-hari adalah gaya tarikan gravitasi bumi pada sebuah benda. Di sini contoh kegiatannya, ketika pensil dijatuhkan ke lantai, pastinya pensil tersebut akan jatuh dengan bebas. Nah, di sini jika benda dijatuhkan pada permukaan bumi, maka satu-satunya gaya yang bekerja pada benda itu adalah karena adanya gravitasi, dan keadaan ini dinamakan jatuh bebas. Seperti gaya gravitasi bumi juga memberi berat badan pada manusia, di mana ketika seseorang sedang berjalan dan berlari dapat dilakukan dengan mudah tanpa melayang ke angkasa. Dan ini juga merupakan gaya gravitasi. Kemudian berjalan di bulan atau the moonwalk, astronot mengenakan sepatu bot yang berat karena efek gravitasi lebih sedikit di bulan. Nah, jadi di luar angkasa seperti bulan, gravitasinya sangat lemah sehingga membuat seluruh pergerakan seorang astronot menjadi sangat lambat. Karena semakin jauh jarak suatu benda dari bumi, maka gravitasinya juga akan terasa semakin kecil. Oleh sebab itu, mengapa astronot yang berada di luar angkasa terlihat melayang-layang dan gerakannya sangat lambat ketika sedang berada di luar angkasa? Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sena. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa kita mengalami pasang surut. Nah, menurut Purbandono tahun 2005, pasang surut atau dikenal dengan istilah ocean tide merupakan fenomena naik turunnya air laut secara periodik akibat gaya gravitasi benda-benda langit, terutama bulan dan matahari. Selain menyebabkan pasang surut, gaya gravitasi juga akan menyebabkan perubahan bentuk terhadap bentuk bumi dan atmosfer. Nah, di sini apa sih penyebab pasang surut air laut? Nah, pasang surut adalah fluktuasi muka air laut.
Untuk penyebabnya sendiri adalah karena gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut bumi. Nah, meskipun massa bulan jauh lebih kecil dari massa matahari, akan tetapi karena jaraknya terhadap bumi jauh lebih dekat, maka pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. Nah, untuk proses pasang surut ini dapat dilihat di pantai, sehingga dapat berguna bagi kegiatan manusia yang hidup di perairan pantai seperti pelayaran dan penangkapan atau budidaya sumber daya hayati perairan. Selanjutnya ada tata surya. Tata surya atau solar system adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nah, benda-benda langit tersebut terdiri dari 8 planet dengan orbit berbentuk elips, satelit alami, komet, asteroid, dan meteoroid. Nah, planet-planet tersebut senantiasa bergerak memutari matahari dikarenakan adanya pengaruh dari gaya gravitasi matahari. Nah, kemudian di sini ada susunan dan anggota tata surya. Yang pertama ada bintang. Bintang merupakan salah satu anggota tata surya yang memiliki sifat istimewa karena bisa memancarkan cahaya sendiri. Di dalam sistem tata surya terdapat banyak sekali bintang yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Salah satu bintang yang paling kita rasakan pengaruhnya adalah matahari. Nah, matahari merupakan bintang yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Matahari berguna sebagai sumber cahaya dan sumber panas yang berguna bagi seluruh makhluk hidup. Cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, sedangkan panas dari matahari berguna untuk menghangatkan permukaan bumi. Yang kedua ada planet-planet. Sifat planet-planet berbeda dengan bintang. Nah, planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Nah, menurut International Astronomical Audit atau IAU atau planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Nah, planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa berbentuk struktural bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. Di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus adalah nama-nama planet yang ada di tata surya. Nama-nama planet itu juga telah diurutkan berdasarkan jaraknya dari matahari mulai dari yang paling dekat hingga yang paling jauh. Yang ketiga ada satelit. Nah, satelit merupakan anggota tata surya yang selalu mengitari planet. Semua satelit akan bergerak mengelilingi matahari bersama dengan planet yang diputarinya. Selain melakukan itu, satelit juga berpengaruh pada porosnya dan memutari planet yang diiringinya. Nah, satelit di tata surya dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan keberadaannya, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Nah, satelit alami merupakan satelit yang diciptakan oleh Tuhan dan bisa bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan tangan manusia, yaitu bulan sebagai satelit bumi. Sedangkan satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia dan semua pergerakannya telah diatur oleh manusia sehingga bisa bergerak di tata surya sesuai dengan tujuan pembuatannya. Sebagian besar satelit buatan dibuat dengan tujuan penelitian dan untuk mengamati objek-objek langit yang ada di ruang angkasa. Salah satu satelit yang dibuat manusia adalah satelit Palapa yang merupakan satelit komunikasi domestik Indonesia. Kemudian yang keempat ada komet.
Yang keempat ada asteroid. Nah, asteroid adalah benda astronomi yang berbentuk pecahan kecil dan beredar pada lintasan yang terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Nah, proses terbentuknya asteroid terjadi secara bersamaan dengan proses terbentuknya planet yang sesuai dengan susunannya. Nah, pada tahun 1801, seorang ilmuwan Italia melakukan penelitian asteroid di tata surya untuk pertama kalinya. Nama ilmuwan itu adalah Giuseppe Piazzi, dan asteroid yang diteliti diberi nama Ceres. Kemudian yang kelima ada komet atau bintang berekor. Komet adalah benda langit yang berukuran kecil. Material penyusun komet terdiri dari sejumlah partikel-partikel bebatuan, kristal, es, dan gas. Komet biasanya sering terlihat seperti sebuah benda langit yang bercahaya dan berbentuk memanjang menyerupai ekor. Nah, oleh karena itu, orang-orang sering menyebutnya sebagai bintang berekor. Nah, tubuh komet terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu inti, koma, dan ekor. Nah, inti komet terbuat atas kristal es dan gas yang membeku dengan diameter kira-kira sebesar 10 km. Nah, bagian koma komet memiliki diameter yang panjangnya dapat mencapai 100.000 km. Ukurannya jauh lebih besar dibanding intinya. Kemudian untuk bagian ekor merupakan bagian terbesar yang bisa mencapai panjang 100 juta kilometer dan tersusun atas gas hasil penguapan kristal es pada bagian intinya. Ekor komet selalu menghadap ke arah yang berlawanan dengan arah matahari, dikarenakan partikel-partikelnya terdorong oleh radiasi matahari. Oleh karena itu, maka disebutlah sebagai bintang berekor. Nah, untuk salah satu contoh komet akan lebih jelasnya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang keenam ada meteor dan meteorit. Nah, meteor adalah benda langit yang bergerak cepat dan memiliki lintasan yang tidak teratur. Jika Anda pernah mendengar istilah bintang jatuh, itu merupakan sebuah meteor yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, peristiwa sebenarnya yang terjadi saat seseorang melihat bintang jatuh adalah meteor yang bergerak bebas di tata surya tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, namun ada juga meteor yang berhasil bertahan sehingga masuk ke dalam atmosfer dan mencapai permukaan bumi sebelum habis terbakar. Benda inilah yang dikenal dengan nama meteoroid. Nah, kemudian ada matahari sebagai pusat tata surya. Maksudnya apa? Karena matahari adalah bintang yang paling besar dan dalam sistem tata surya kita. Nah, diameter matahari sendiri mencapai 1.400.000 km, yaitu sekitar 110 kali ukuran bumi. Sedangkan jarak antara matahari dengan bumi adalah 149 juta kilometer atau sering dibulatkan menjadi 150 juta kilometer. Nah, planet-planet di tata surya selalu bergerak mengelilingi matahari dikarenakan terdapat gaya gravitasi matahari. Nah, besarnya gaya gravitasi matahari 28 kali lebih kuat dibanding gaya gravitasi bumi karena massa matahari jauh lebih besar dibandingkan massa di bumi. Oleh karena itu, massanya inilah gaya gravitasi matahari mampu membuat planet-planet dan benda-benda langit lainnya beredar pada lintasan tertentu. Nah, peredaran objek-objek langit itu terjadi pada garis edar berbentuk elips dengan matahari sebagai pusatnya. Nah, di sini ada nebula. Apa sih nebula itu? Nebula adalah fenomena terbentuknya gumpalan besar awan dan debu di luar angkasa. Karena memiliki bentuk dan warna yang beragam, nebula sering dijadikan sebagai objek fotografi oleh
banyak orang. Contohnya nebula helix. Nah, cara melihat nebula bisa menggunakan stetoskop. Nah, ada banyak jenis nebula di luar angkasa. Diperkirakan ada sekitar 10.000 nebula di galaksi Bima Sakti, dan baru 2.000 saja yang terdeteksi. Tapi tidak semuanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Untuk melihat nebula kita memerlukan teleskop karena jarak nebula yang sangat jauh. Nah, nebula yang paling dekat dengan bumi adalah nebula helix. Nah, nebula helix ini ditemukan oleh Carl Ludwig Harding yang kemudian ditemukan sebelum tahun 1824. Nebula helix terletak di konstelasi Aquarius dan jaraknya diperkirakan adalah sekitar 215 per second atau sekitar 700 tahun cahaya. Nah, meskipun nebula helix adalah yang terdekat dengan bumi, namun jaraknya ternyata masih sangat jauh. Nah, selanjutnya di sini ada seorang astronomi bernama Edmund Halley. Ia lahir pada tanggal 8 November 1656 di London. Dia adalah seorang ilmuwan Inggris penting yang terkenal di seluruh dunia, dan ia adalah orang yang memprediksi orbit komet yang dinamai menurut namanya, yaitu komet Halley. Nah, meskipun dia seorang ilmuwan, dia selalu lebih dikenang sebagai seorang astronom. Namun, hidupnya tidak terbatas pada astronomi, tetapi juga membuat penemuan penting di bidang matematika, meteorologi, fisika, dan geofisika. Nah, di sini ada komet Halley, adalah komet yang terlihat pada bumi setiap 75 sampai 76 tahun. Nah, komet ini merupakan komet paling terkenal di antara komet-komet periodik lainnya. Walaupun pada setiap abad banyak komet berperiode panjang yang muncul dengan lebih terang dan dahsyat, Halley adalah satu-satunya komet dengan periode pendek yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan dipastikan kembali dalam rentang umur manusia pada umumnya. Nah, kemunculannya sepanjang sejarah memiliki pengaruh yang besar terhadap sejarah manusia, walaupun penampakannya tidak diketahui sebagai objek yang sama sampai abad ke-17. Nah, untuk komet Halley ini terakhir muncul di tata surya pada tahun 1986 dan akan muncul kembali pada pertengahan tahun 2061. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori pembentukan tata surya. Nah, teori yang pertama adalah teori kabut atau nebula. Nebula ini sendiri merupakan kumpulan debu, gas hidrogen, helium, dan plasma yang sering menjadi tempat pembibitan bintang-bintang baru. Nah, teori ini itu pertama kali dicetuskan oleh Immanuel Kant. Pada awalnya, menurut Immanuel Kant, ada sebuah kabut dan gas yang di angkasa. Di sana mereka itu berputar-putar, yakni gas dan kabut tadi. Lalu perputarannya itu lambat dan membentuk cakram datar dengan beberapa inti massa. Nah, inti massa ini yang berada di tengah itu memiliki suhu sangat tinggi dan berpijar lalu membentuk matahari. Sedangkan bagian inti massa yang di pinggir-pinggirnya itu mengalami pendinginan dan perlahan-lahan berubah menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Kita lanjut, selain Immanuel Kant, terdapat ahli lain juga yang mendukung tentang teori kabut atau nebula ini. Salah satunya adalah Pierre-Simon de Laplace. Nah, ia berpendapat bahwa tata surya itu berasal dari kabut gas yang berputar cepat dan mempunyai suhu sangat tinggi. Jadi perbedaannya, kalau yang Immanuel Kant tadi itu berpendapat bahwa kabut dan gas yang berputar di angkasa itu berputar dengan lambat, tapi Pierre-Simon de Laplace ini berpendapat bahwa kabut gas yang berputar di angkasa itu berputar dengan cepat. Lalu kecepatan putaran kabut gas ini akhirnya melemparkan materi
bola gas ke sekelilingnya, lama-kelamaan bola padat ini tuh berubah menjadi planet-planet, dan sumber utama bola panas itu tadi menjadi pusat peredaran planet, yakni matahari. Nah, teori yang berikutnya adalah teori awan debu atau the dust cloud theory. Teori ini itu dicetuskan oleh Carl Friedrich von Weizsäcker dan Gerald Peter Kuiper. Nah, menurut mereka, tata surya itu terbentuk dari gas dan juga debu yang berkumpul, lalu berputar menyerupai cakram. Nah, ketika berputar tersebut, cakram tersebut itu berubah menjadi planet dan matahari. Nah, prosesnya berawal dari gumpalan awan yang ada di langit, lalu gumpalan tersebut terbang di angkasa. Nah, salah satu gumpalan mengalami pemampatan. Pemampatan ini itu maksudnya penekanan. Nah, partikel debu yang tertarik ke bagian pusat awan lalu membentuk bola dan lama-kelamaan menjadi cakram. Partikel yang berada di tengah cakram saling menekan, lalu menimbulkan panas dan jadi pijar, sehingga bagian yang tengahnya ini menjadi matahari, lalu bagian luar yang menjadi sangat cepat tadi, itu mereka bermentalan atau terpental dan terpecah menjadi gumpalan yang lebih kecil dan pada akhirnya disebut dengan planet. Teori berikutnya adalah teori ledakan besar atau Big Bang. Teori ini didukung oleh Edwin Hubble. Nah, teori ini tuh pertama kali berangkat dari pernyataan George Lemaitre. Nah, mereka ini menyatakan bahwa jagat raya itu berawal dari suatu massa yang besar dengan berat jenis yang besar pula. Nah, massa ini itu mengalami ledakan pada intinya. Akibat ledakan tersebut, materi-materi dengan jumlah yang sangat banyak terlontar ke segala penjuru arah di alam semesta tersebut. Nah, materi akhirnya membentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, meteor, energi, dan partikel-partikel lainnya. Ledakan ini itu terjadi selama beberapa puluh juta tahun yang lalu, kurang lebih 13.700 juta tahun yang lalu. Berikut ini merupakan contoh gambaran dari teori Big Bang. Nah, di sini terlihat bahwa partikel-partikel yang awalnya ada di tengah-tengah lalu terpental-pental menjauh dari pusat ledakan. Kita lanjut ke teori berikutnya, ada teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Hermann Bondi, dan Thomas Gould pada tahun 1948 dari Universitas Cambridge. Mereka ini mengemukakan bahwa alam semesta itu tidak berawal dan tidak berakhir, tetapi dalam keadaan tetap. Mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di alam itu tampaknya tetap, meskipun disebut dengan teori keadaan tetap, namun bukan berarti tidak ada perubahan. Karena teori ini itu mengakui bahwa alam semesta mengalami pemuaian, tetapi pemuaiannya berada dalam jumlah yang sama atau tetap. Nah, alam semesta selalu memuai dengan laju yang tetap dan materi baru secara terus-menerus tercipta. Materi baru ini dikenal dengan sebutan hidrogen. Nah, sehingga dalam ruang tertentu selalu ditemui jumlah materi yang sama. Tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini itu beranggapan bahwa alam semesta itu tidak terhingga besarnya dan juga tidak terhingga tuanya, alias mengikuti siklus alam. Siklus berlangsung dalam waktu 30.000 juta tahun yang lalu. Nah, berdasarkan dari materi-materi yang sudah saya baca, terdapat perbedaan antara teori Big Bang dan teori keadaan tetap, karena kedua teori ini tuh saling berlawanan. Teori Big Bang itu, materinya itu menjadi lebih renggang karena alam semesta bertambah luas. Namun materi kepadatannya berkurang, sedangkan pada teori keadaan tetap, materi terus bertambah ketika alam semesta juga berkembang, dan materi kepadatannya itu tetap. Berikutnya merupakan contoh kegiatan yang bisa diimplementasikan oleh orang tua maupun guru kepada anak, baik itu dilakukan di rumah maupun di sekolah. Contoh media yang bisa digunakan oleh orang tua maupun guru antara lain seperti puzzle, lalu ada cerita bergambar, poster, serta aplikasi game edukasi. Nah, keempat media ini sangat mudah ditemui oleh orang tua maupun guru agar bisa diterapkan langsung kepada anak.
cerita bergambar misalnya. Nanti anak-anak bisa diajak untuk melakukan kegiatan mendongeng ataupun bercerita menggunakan buku cerita bertemakan ruang angkasa maupun tata surya. Lalu ada poster. Nah, untuk membiasakan anak mengenali atau familiar tentang planet-planet yang ada di ruang angkasa ini, maka orang tua bisa menempelkan poster-poster ruang angkasa, benda-benda langit untuk diletakkan di kamar anak maupun di ruang tamu. Intinya di rumah disediakan poster tersebut. Lalu puzzle, anak bisa diajak untuk bermain puzzle. Dan yang terakhir adalah aplikasi game edukasi. Jadi di zaman yang semakin maju ini tentunya anak-anak sudah semakin pandai untuk bermain game, bukan? Nah, disitulah anak-anak bisa diajarkan untuk memainkan aplikasi game edukasi. Jadi selain anak-anak bermain, anak-anak juga diajarkan untuk mengenal benda-benda langit, menelusuri apa saja yang terjadi di luar angkasa, dan sebagainya. Contoh kegiatan yang lainnya yang bisa diajarkan kepada anak, yakni orang tua ataupun guru bisa mengajak anak untuk bernyanyi. Bernyanyi merupakan suatu hal yang sangat disukai anak, bukan? Nah, di sini anak-anak bisa diajak untuk menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan benda-benda langit, benda-benda luar angkasa, dan lain-lain. Jadi masih dalam tema pembentukan tata surya itu tadi. Lalu selain bernyanyi, anak-anak bisa diajak untuk melakukan senam di pagi hari. Jadi misalnya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, anak-anak bisa dilatih untuk mengasah keterampilan motorik kasarnya untuk melakukan kegiatan senam dengan lagu yang bertemakan ruang angkasa tadi. Kemudian, anak bisa diajak untuk melakukan kegiatan meronce. Di sini, anak-anak diajarkan untuk memotong kertas menyerupai bentuk benda-benda ruang angkasa. Lalu disediakan juga tali atau benang untuk anak-anak meronce, dan masih banyak hal yang bisa diajarkan kepada anak melalui kegiatan pengenalan pembentukan tata surya, benda-benda langit, dan ruang angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Febriani, NIM 083 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang radiasi latar belakang kosmik. Ini merupakan bukti dari materi yang sebelumnya. Nah, maksudnya setiap kali teleskop itu diarahkan ke langit malam yang ada di bumi ini, tampaknya ada bentuk radiasi gelombang mikro yang dirasakan dari segala arah. Nah, seharusnya ini adalah energi yang tersisa dari tahap awal materi Big Bang. Nah, maksudnya adalah radiasi kosmik itu berasal dari sumber radiasi yang berada pada langit dalam tata surya dalam bentuk partikel berenergi tinggi. Nah, ini disebut juga dengan sinar kosmik. Nah, contoh dari implementasi radiasi internal ini adalah radiasi yang diterima oleh manusia dari dalam tubuh manusia sendiri. Nah, dalam hal ini sumber radiasi ini masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, sumber radiasi ini contohnya adalah makanan, minuman, ataupun udara. Nah, selanjutnya ada beberapa gambar yang menunjukkan hubungan dari materi yang kita bahas hari ini, yaitu bumi di luar angkasa. Yang pertama ada the sun atau matahari. Nah, matahari merupakan bintang dari pusat tata surya. Bagi manusia, matahari merupakan sumber kehidupan untuk seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Bentuknya matahari sendiri itu nyaris bulat, kemudian terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Yang kedua ada the moon atau bulan. Bulan merupakan satelit bumi yang memancarkan sinar di malam hari akibat pantulan sinar matahari ke bumi. Jika diteliti lebih dalam secara mata telanjang, tampaknya bulan ini memiliki bagian yang gelap dan terang. Jadi bulan ini memiliki dua bagian, yaitu bagian gelap dan bagian terang. Ketiga yaitu nebula. Nah, nebula ini merupakan sebuah fenomena yang terbentuk dari gumpalan besar awan dan debu di luar angkasa. Nebula ini memiliki bentuk dan warna yang beragam. Nah, nebula berasal dari gas hidrogen, helium, dan plasma yang kerap dikenal dengan
sebutan pembibitan bintang, yaitu nebula ini merupakan tempat lahirnya bintang. Kemudian yang keempat ada galaksi. Galaksi adalah suatu sistem bintang-bintang, gas dan debu yang amat luas. Nah, ini merupakan anggotanya saling mempengaruhi secara gravitasional. Yang kelima ada aurora. Aurora adalah cahaya kutub. Nah, cahaya kutub ini lebih sering dikenal untuk aurora sendiri. Jadi aurora ini merupakan fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam sebagai akibat dari interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet dan yang bermuatan dan dipancarkan oleh matahari sendiri. Keenam ada komet Hale-Bopp. Nah, komet ini merupakan komet yang masih diperdebatkan di abad ke-20-an ini. Nah, komet ini merupakan salah satu komet yang paling terang atau paling cerah yang terlihat selama beberapa dekade. Nah, komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Nah, ini merupakan contoh kegiatan pengenalan benda-benda langit atau fenomena-fenomena yang ada di bumi ini untuk anak usia dini. Nah, penjelasan dari benda langit atau memperkenalkan benda langit kepada anak itu tidak perlu secara terperinci, hanya sebatas anak mampu mengenal dan mengetahui benda langit tersebut. Ada beberapa metode yang dapat diperkenalkan atau dapat digunakan untuk mengenalkan benda-benda langit untuk anak usia dini. Yang pertama, metode karya wisata. Nah, metode ini dapat mengajak anak untuk keluar dari kelas dengan memperlihatkan secara langsung benda atau peristiwa itu. Nah, secara sederhana yang dapat kita kenalkan kepada anak adalah matahari. Kedua yaitu metode bermain peran. Nah, bermain peran ini ada sebagian anak yang menjadi pengamat dan sebagian lagi menjadi penanya. Ini anak dapat diajarkan sebagai menanya seperti apa sih bentuk bulan, seperti apa sih bentuk matahari, fungsinya itu seperti apa. Kemudian dapat berlanjut seperti itu. Ketiga yaitu metode bernyanyi dan games. Nah, ini guru dapat memperkenalkan benda-benda langit kepada anak menggunakan lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh guru sendiri atau bisa menggunakan lagu-lagu yang sudah ada seperti Bintang Kecil, Moon and Sun atau yang lain-lain. Nah, juga dapat menggunakan metode games. Games ini guru memberikan permainan secara sederhana dengan tema-tema benda langit. Keempat yaitu metode digital. Nah, digital ini guru dapat memperkenalkan anak melalui gambar yang ada di laptop atau komputer yang digunakan oleh guru atau berupa video. Nah, video ini berupa gambar atau video ini agar anak lebih tahu seperti apa sih bentuk bulan, seperti apa sih bentuk matahari, seperti itu. Nah, video atau gambar yang digunakan dapat berupa animasi lucu yang menarik agar anak lebih tertarik untuk melihat dan mengamati benda-benda yang diperkenalkan oleh guru. Untuk selanjutnya yaitu pengenalan tentang gerhana. Nah, gerhana adalah sebuah peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda atau objek yang melintas di depannya. Nah, kedua objek ini yang terlibat dalam gerhana dapat memiliki ukuran yang hampir mirip jika diamati atau dilihat dari bumi. Contohnya ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk gerhana matahari sendiri terjadi saat posisi bulan itu terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di bumi. Nah, dengan kata lain, gerhana matahari ini terjadi saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Jadi posisi bulan ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Kedua yaitu gerhana bulan. Nah, gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi saat posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Biasanya bulan memantulkan sinar matahari. Nah, kenapa bulan bersinar di malam hari? Nah, karena bulan ini memantulkan cahayanya tuh dari sinar matahari. Oleh karena itu,
gerhana bulan yang terjadi yang jatuh di permukaan bumi bukan dari sinar matahari, melainkan dari cahaya atau bayangan dari bumi sendiri. Nah, contoh dari kegiatan pengenalan gerhana untuk anak usia dini, anak TK itu belum tahu apa sih gerhana itu sebelum mereka mengalami peristiwa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, guru itu harus menjelaskan secara sederhana dengan praktek sederhana juga. Gerhana ini merupakan sebuah konsep bayangan, jadi mereka itu harus merasakan terlebih dahulu apa sih bayangan itu, bagaimana sih bentuk dari bayangan itu sendiri. Misalnya, guru dapat menggunakan senter untuk senter ini digunakan untuk menyinari temannya, kemudian sambil dianalogikan, ini sebagai matahari, ini bulan, dan ini bumi. Jadi guru tuh harus pandai-pandai menjelaskan bagaimana peristiwa gerhana itu terjadi. Selain itu, guru juga dapat menggunakan foto atau animasi video untuk menjelaskan peristiwa dari gerhana bulan dan gerhana matahari kepada anak usia dini. Terima kasih, sekian penjelasan dari video kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.